Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Khotbah ini dibawakan oleh Pendeta Joel Salatiga. Judul khotbah, Mengenal Allah. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 26 November tahun 2003, khotbah ini sudah berumur 21 tahun namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Hosea pasal 4, ayat 6. Inti dari khotbah ini, mengenal Allah lebih dalam lagi. Akhir kata jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2024. Selamat malam Bapak Ibu yang saya cintai. Senang sekali malam hari ini bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan nama saya bukan Yoel, saya menyertai pendeta saya. Dan malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar, kalau sudah bisa nyanyikan sama-sama saya. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang bernyanyi, tak cukup mulut yang memuji. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati.
Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suaraku memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Bapak Ibu, seringkali dalam hidup kita percaya bahwa ketika Allah berkata bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran, kita sekedar mengetahui dan mempercayai bahwa menyembah pada Dia adalah menyanyi dan menaikkan pujian buat Dia. Tetapi penulis dari lagu ini berkata, memberikan hidup, seluruh hidup kita, itu lebih dari pujian yang sanggup keluar dari mulut kita. Amin. Mari menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tadi Bu Nani sudah katakan, kalau kita ingin mendapatkan satu terobosan yang baru, kita mesti bayar harganya sama-sama. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tidak akan sampaikan firman Tuhan panjang, singkat, padat, kemudian kita pulang makan nasi jamblang. Setuju? Nah saudaraku, saya ini nggak duga. Jadi saya kemarin ini diteguhkan ketika saya ini nyampaikan sesuatu di pemimpin-pemimpin. Ternyata pemimpin-pemimpin hamba-hamba Allah, abdi-abdi Allah ini sudah disiapkan sama Tuhan tentang pelajaran yang sama. Saya ini nggak pernah kontak sama Bu Nani, ora tahu, ya saudaraku, ya. Ngomong cerita juga enggak tahu, jarang, enggak pernah gitu saudaraku. Nyatanya Bu Nani sudah dikasih tahu tentang Yohanes ya, kemarin ini luar biasa sekali. Kemudian saya meneguhkan dan tugas saya malam hari ini akan mengantarkan Anda semua ya, yang ada di atas, jangan tidur ya. Untuk kita ini ngalami breakthrough di tahun 2004. Jangan lama-lama, saudaraku. Nanti tanggal 1 Desember setiap orang sudah ngalami sesuatu. Amin. Sekali saudaraku. Oleh karena itu malam hari ini yuk kita belajar sama-sama. Kita buka di dalam kitab Hosea pasal yang ke-6. Biasanya keluar ya. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang keberapa itu? Hosea 4 ayat yang ke-6. Saudaraku kebalik. Hosea 4 ayat yang ke-6. Ngomongnya apa saudara? Iya. 6. Coba itu sesuatu yang luar biasa yang perlu saudara tangkap malam hari ini. Umatku binasa karena tidak mengenal apa saudaraku? Allah. Jadi di situ dituliskan itu kalimat, ayat itu terkenal sekali. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Perhatikan saudaraku, saya tidak akan kupas kitab ini satu persatu. Tapi saya akan mulai mengajarkan tentang kata mengenal. Ya saudaraku, ini banyak di antara kita
Orang-orang Kristen itu secara jujur tidak mengenal Allahnya secara baik. Ya apa ya? Halo? Oleh karena itu malam hari ini yuk kita belajar sama-sama. Kata mengenal, saudaraku, itu mempunyai arti yang sama di Perjanjian Baru. Itu kita buka di kitab Yohanes, Injil Yohanes. Saudaraku, di sana ditulis artinya yang sama. Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ketiga dan yang keempat. Mari kita pelajari sama-sama malam hari ini. Ini kata mengenal ini penting sekali. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, apa saudaraku? Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata mengenal yang dituliskan di dalam kitab Hosea sama persis dengan apa yang dituliskan di dalam kitab, apa saudaraku? Injil Yohanes. Ini luar biasa sekali. Arti kata mengenal itu di dalam bahasa aslinya. Nah, ini mulai kita belajar saudaraku supaya kita tahu benar bahwa arti kata mengenal itu ada satu orang muda yang bisa bantu saya. Tidak ada. Cari pengkhotbah muda yang bantu saya. Halo, halo. Iya. Silakan maju ke depan sini. Iya. Nanti kalau saya dipanggil Tuhan, kamu yang ganteni toh, ya, jadi pengkhotbah besar. Lebih besar. Haleluya. Nah, saudaraku, sini nang. Waduh, luar biasa. Mari dipersilahkan sini. Iya. Silakan duduk. Saya tak khotbah. Iya. Saudaraku, enggak usah tegang, tenang aja, ya. Arti kata mengenal, ini penting sekali saudara catat. Itu di dalam bahasa Yunaninya, ya saudaraku, itu ditulis dengan kata ginosko. Ya, wes gak usah dicatat ya gak apa-apa lah, pokoknya bunyinya gitu aja. Yang penting artinya, saya ingin sampaikan. Yang artinya masuk di dalam satu hubungan yang intim dan makin lama makin bertumbuh. Ya saudaraku, jadi yang dimaksud mengenal, ya saudaraku, tenang berdiri. Nah, gak usah tegang. Nah, ini saya enggak tahu namanya. Halo? Gak usah dikasih tahu, wong memang gitu kok. Ya, saya maunya begitu. Arti kata mengenal, apakah seperti ini? Kenal? Kalau yang namanya kenal saudaraku, itu masih dekat gini. Lah sama Tuhan itu yang dimasukkan hubungan intim itu seperti ini. Tanya, namanya siapa? Erwin. Iya, tahu loh? Salatiga. Kamu rumahnya mana? Cirebon. Nah, gitu. Nah ini saudaraku mulai mengenal dia. Ya toh? Masih sekolah? Iya. Oh kuliah, di mana? Di Maranatha. Oh, Bandung ya? Nah, saudaraku mulai kenal. Halo, kok bengang-bengong sampean itu loh. Ini yang namanya mengenal saudaraku. Mulai kenal, kemudian saya akan lebih dalam lagi tanya, saudaramu berapa? Banyak. Berapa? Jalan Kandung, satu lah, kok banyak. Nah ini mulai lebih dalam lagi, ngomongnya gini. Udah punya pacar belum? Belum. Ini lebih dalam lagi. Lah kita ini sama Tuhan gak ya saudaraku. Modal yang katanya mengenal. Mana saudara bisa ngalami breakthrough kalau saudara tidak kenal secara pribadi. Halo? Itu kita tuh kenal tuh cuman berkatnya doang. Ya saudaraku, minta didoakan supaya aku diberkati. Makanya saudara kalau bangun pagi saudaraku, ora kenal karo sing duwe berkat, pokoknya nyanyinya gimana? Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, ya tuh saudaraku, benar gak? Tapi yang dimaksudkan mengenal, itu macam saya sama Erwin. Satu kali yang dikatakan intim ketika saya dari jauh seperti ini. Saya akan katakan,
Dia enggak dengar saya, enggak ngelihat saya. Pak Yuel datang. Benar? Halo? Ya Pak ya? Suami istri, saya pengen tanya Anda itu. Apa ora nek bojone balik? Iya terang apa toyo, gayanya suaminya tuh sampai ngerti saudaraku. Itu yang dimaksud mengenal. Memiliki hubungan yang intim sama Tuhan itu seperti itu. Jadi kita ini enggak cuman kalau datang di persekutuan itu harapannya apa ngantuk karo ngantuk. Turu karo turu. Cuman pindah indekos saja saudaraku. Tapi kita benar-benar mau merasakan malam hari ini. Saya akan singkapkan kepada Anda bahwa ada bagian yang lain yang Allah kehendaki. Dia membuka dirinya untuk dikenal. Apa saudaraku? Untuk dikenal, ngomong sama sebelahnya, Allah kita real, Allah kita ingin dikenal. Iya toh? Benar kan? Saudaraku, ini penting sekali. Oleh karena itu saya katakan, kalau sama misalnya jalan bareng sama Tuhan gini, ya saudaraku, apa benar saudaraku? Halo? Ya satu kali, kita tidak akan. Satu kali kalau cara pengenalannya seperti itu, satu kali saya akan lupa. Ketawa Erwin. Dia ngomong sama saya, Pak Yol, halo. Saya lupa tak eling-eling. Loh, iki bocah iki ketemu dong. Ya, waduh. Saya amit-amit. Ketemu di mana ya? Umpamanya kan lucu kalau sama Tuhan modelnya kayak gini. Halo. Jadi Allah kita ini real, saudara, gampang. Jadi kalau kita ini sembahyang rasa, waduh, katakan, waduh, oh Tuhan yang memiliki bumi langit. Apa mana? Biasa nih. Dengan segala macam isinya, nasi jamblang, sego gres, barangkali. Loh, enggak perlu begitu saudaraku. Allah itu kayak gini loh. Wong Tuhan ini ngomong, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Amin. Amin. Jadi kesempatan untuk mengenal Allah itu waduh luar biasa. Bukan hanya sekedar saudara masuk ke kamar, kunci pintu berdoa. Bukan. Ketika saudara ada di belakang setir. Ketika Anda ada di dalam perjalanan. Ketika Anda di dalam pesawat. Ketika Anda dalam kereta api. Ketika Anda masak. Belanja nang pasar sekalipun. Anda bisa mengenal dia secara luar biasa. Amin. Ngerti mengenal? Akhirnya saya ngerti, Erwin. Mamimu yang itu? Oh bukan. Yang mana maminya? Enggak ada papinya? Enggak ada. Oh kemana itu? Nah, saudaraku, nah ini kan mulai ada dialog toh. Bener kan? Halo? Lah kita ini ora saudaraku. Modelnya ini nek karo bapak surgawi kayak ketoprak. Umpamanya ini bapak surgawi gitu. Ya, saudara butuh sepatu misalnya. Terus tekong ini, oh bapak, belikan aku sepatu. Misalnya kalau bapaknya langsung, anakku kira berak beres. Ngerti gak saudaraku? Modelnya itu gaya kita ini gaya ketoprak, gak mesra gitu. Halo? Bangun pagi, 5 menit dulu laporan toh, silong ini. Diajar sama pendeta kita, harus tutup mata. 5 menit, barbar, 2 menit. 3 menit. 4 menit. Suweram. Ini loh saudaraku. Ada sesuatu penghalang, kenapa kok kita ini tidak bisa ngalami breakthrough? Ya Pak ya? Halo? Kenalnya ini model kenal lemperan gini saudaraku. Jadi makanya Kristen, itu kabel saudara. Ya Kristennya itu Kristen halaman itu tuh gitu saudara. Oleh karena itu malam hari ini, sadar apa enggak sadar? Bahwa sementara ini kita melakukan persekutuan ini modelnya tuh aneh. Jadi Tuhan tuh nganggap kita ini aneh. Ya saudara, saya ajar gini. Makanya, ini loh. Jadi kalau saya setuju sekali ada pujian yang nyanyinya gini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya. Piye terusan? Terima kasih untuk anugerah-Mu.
sepanjang hari ini. Sekarang dewe sebet gampang lah ya, ben cepet. Nah saudaraku, saya sangat setuju. Jadi kalau kita bangun pagi, itu tuh sama Tuhan tuh ngomong enak. Tuhan selamat pagi, tetap sopan, penuh rasa kasih kepada dia. Itu yang dimaksudkan mengenal nonggone ayat loh. Ngerti? Injil Yohanes. Saya nanti akan kupaskan rahasianya kenapa bisa begitu. Tapi inti dari kata mengenal yang dituliskan di dalam kitab Hosea pasal yang ke-6 dan yang kemudian ditulis ulang dengan kalimat yang sama, dengan arti yang sama, yang dikatakan mengenal dalam arti yang sesungguhnya itu adalah hubungan intim yang bertumbuh. Amin. Halo. Makanya saya katakan, wah ini temanya bagus ini. Harus ngalami breakthrough. Itu aku ngomong bener. Nek sampean orang ngalami breakthrough, kapan dadi wong Kristen yang benar-benar jadi anak Allah? Gitu? Amin. Coba ngomong sama sebelahnya, kita harus ngalami breakthrough. Nah gitu, ojo ngutak-ngutak nong persoalan aja saudaraku. Hari-hari ini saya katakan banyak orang tidak mengenal Allahnya. Maka dia saudaraku dicengkeram sama apa? Apa? Masalah. Makanya silakan duduk. Erwin yang terkasih silakan duduk. Ya. Sekarang udah mulai saudaraku. Ya. Haleluya. Lanjutkan lagi ya, dikit ya. Ini ada tambahan sedikit. Tapi saudaraku beda dengan apa yang dituliskan di dalam bahasa Ibraninya. Yada, yang artinya saudaraku itu lebih dalam lagi. Kalau sudah membina hubungan, mulai tanya-tanya saudaraku. Ternyata dalam bahasa Ibraninya yang ditulis di kitab Yohanes. Itu ternyata itu tuh membagi kasih. Apa? Jadi melakukan wis orang ini ki meneh saudaraku, wis orang ini meneh ora. Sama Tuhan membagi kasih itu kan Tuhan Yesus Bapak yang ini saudaraku. Loh, ojo kaku-kaku, tenang aja. Orang-orang kalau tak kaku ya. Ya saudaraku, tenang aja. Nah, ya saudara, tenang. Yang lemes. Ya, iya gitu. Sandarkan sendiri coba, sandarkan sendiri. Ya. Nah ini saudaraku, ini membagi kasih. Amin. Iya toh. Ini kalau dipaksa malah kaku. Kalau nggak dipaksa, saudaraku. Ini penting sekali saudara ketahui. Untuk menuju satu breakthrough, Anda mesti kenal dulu dong. Amin. Makanya caranya sembahyang itu dirubah. Jangan gayanya cuma laporan sama atasan. Tuhan, aku ini banyak persoalan gini, abang ijo itu. Amin. Wes ya Tuhan, itu sandal jepitmu. Ya. Nah saudaraku, banyak kekristenan itu gagal untuk dia masuk ke tingkat yang lebih dalam lagi. Karena dia tidak ngerasakan kasih. Ini loh. Amin. Tidak ngerasakan kasih. Halo. Tidur. Yang di atas tidur enggak tuh? Enggak ya. Nah, saudaraku, coba kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh apa yang saya praktekkan ini, saudara mulai bisa ngerasakan, oh Tuhan. Ketika saudara katakan Tuhan, aku mengasihi Engkau. Ya, Tuhan ngomong tuh. Kalau dia ngomong gini, aku umpamanya Tuhan Yesus, umpama kamu jemaat, kamu ngomong coba, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tuhan aku mengasihimu. Waduh, aku lebih mengasihi kamu. Ngomong lagi, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tuhan aku mengasihi Engkau. Setiap saat, setiap waktu aku mengasihi Engkau. Amin. Tur carane ngomong orang ngono mau karo ngene. Ya ta? Tenang aja kaku-kaku. Iki bocah iki jarang dipeluk sama bapaknya, Saudara. Tadi kaku. Yang lemes Win. Ya gitu ya, anggap aku ini bapakmu, katakan ya, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau. Nah, amin. Loh, itu perlu dirasakan saudaraku. Membina hubungan dalam arti yada. Itu tuh benar-benar dirasakan, ora sekedar ngomong. Makanya yang dinyanyikan Pak David tadi.
Itu dukung apa yang saya sampaikan. Bukan sekedar menyanyi, bukan sekedar menari, bukan sekedar apa tadi? Bersorak. Tapi semuanya lakukan karena engkau mengasihi dia. Amin. Amin. Ini penting sekali. Dan yang lebih lagi saudaraku, yuk kita praktek Erwin, supaya cepat pulang, bisa ambilkan bangku satu lagi. Iya, sini Win, cepet dikit. Sana. Yang dimaksudkan mengenal, ada bagian yang lebih dalam lagi saudaraku. Duduk Win. Sekarang sudah gak kaku lagi toh? Iya, coba sandarkan kepalanya. Sudah bagus saudaraku. Kasihnya sudah mengalir ini. Loh kok turun terus? Nah saudaraku, itu ternyata ditunjukkan lagi. Tuhan ini ngajar kepada kita saudaraku. Ada satu orang yang namanya Yohanes. Yang nulis kitab itu. Itu ternyata punya satu kelebihan yang perlu kita tiru. Untuk kita bisa mengenal Yesus secara benar. Halo? Amen? Yuk kita lihat. Ini contohnya, Yohanes 13, ayat berapa Pak Gideon tadi malam? Nanti dulu ya, nanti yang lain tidak bisa baca tuh. 13, Yohanes pasal yang ke-13 ini pokoknya saya cuma neguhkan ngajar di kitab Injil Yohanes. Karena dapatnya begitu tuh pemimpin-pemimpinnya di sini. Ya begitu ya Bu Nani. Ya saya cuma neguhkan aja nih. 13, pasal yang ke-13 berbicara begini saudaraku. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke berapa tuh? 23. Ya, 23. Injil Yohanes. Ya, lebih enak itu saudaraku. Ya, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, ini ternyata orang ini kenal sama Tuhan. Makanya kita perlu belajar tentang satu karakter yang ada pada Yohanes. Ini luar biasa sekali. Saudaraku, mari kita lihat. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, apa saudaraku? Bersandar dekat apa? Kepadanya. Di sebelah kanannya. Makanya kalau saudara lihat, tadi tak suruh tak gini kan kaku toh. Itu orang patek kenal. Ya toh? Apa patek itu belum apa? Belum seberapa mengenal. Ya saudaraku, setelah dilus-lus sama bapaknya gini ya saudaraku. Sudah kenal? Iya, enggak usah disuruh toh? Iya, saudaraku, ini enggak usah disuruh sudah. Kalau dia butuh kasih bapaknya gimana coba? Nah, ini loh saudaraku, ada banyak di antara kita orang Kristen ini hubungannya ini kaku. Karena apa? Saudaraku, saudara nggak ngalami kasih Bapak di dunia itu toh? Halo? Iya Pak ya? Ini makanya jadi Bapak yang baik dong. Ini luar biasa sekali pertemuan. Saya ini saudaraku kalau di rumah ini kesaksian. Ya kamu duduk. Saya ini mau kesaksian saudara. Saya ini punya 2 anak laki-laki yang aneh. Itu saudaraku, anak saya ini dua-duanya ini punya perangai yang berbeda. Yang satu itu macam saya, saudaraku tinggi besar. Yang satunya ini lembut. Ini 2 anak. Tapi yang aneh, 2 anak saya ini lahir pada tanggal dan bulan yang sama. Cuman selisih 1 jam. Tanggal 8, bulan 8, saudaraku selisih 1 jam. Ya, selisih maksudnya waktunya lahir, tapi usianya selisih 2 tahun. Ya, ini 2 anak. Ini yang luar biasa. Saya ini nggak pernah yang namanya ngajar tak khotbah. Jangan begini, jangan begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Enggak, saudaraku. Saya itu cuman kalau ngajar duduk gini, ya, saya rangkul maminya, tak buka rahasia dikit rumah tangga saya, ya tak ambungi maminya gitu, saudaraku. Di depan anak-anak, saya membagikan kasih ini secara real. Akhirnya anak saya ini bisa membagikan sesuatu kepada teman-temannya. Ini ada satu kejadian yang luar biasa baru lalu ini. Ya saudaraku,
Ketika dia ini, si kecil kelas 6 ini, doakan teman-temannya saudaraku, hanya berdoa, terjadi satu lawatan Allah yang luar biasa. Saya nggak pernah ngotbahin anak-anak saya saudaraku. Tapi dari hidup saya yang mengenal Bapak, saya mulai ngalirkan kasih Bapak. Amen. Ini penting sekali. Makanya saya katakan, duduk di mana tadi? Sebelah kanan. Ayo Win, gak usah dikongkon sini. Tuhan Yesus kan ngene saudaraku ya. Apa yang kamu dengar Win? Hah? Detak jantung. Apa? Detak jantung bapaknya. Maksud apa enggak sampean? Apa yang didengar Erwin? Ceritahu. Detak jantung. Yang kenceng. Detak jantung. Nah, saudaraku, saya katakan saudaraku, Tuhan itu minta hubungan kata mengenal itu tuh sampai sejauh itu. Jadi ngerti detak jantung bapaknya itu. Itu yang perlu saudara tahu. Bahwa hubungan itu tuh bukan sekedar gandengan yang model begini atau sekedar rangkulan begini. Tapi Allah mengendaki kata mengenal, itu dia membawa hidup saudara sampai masuk di dalam satu hubungan yang sangat amat intim. Amin. Amin. Makanya tuh bapak-bapak yang suka nyeneni anaknya terus, gak pernah dipeluk, nanti pulang anaknya dipeluk. Katakan sama dia, aku sudah bertobat, coba aku pengen memeluk kamu. Amin. Iki Erwin gak usah dikongkon, langsung plak-plak aja saya. Nah, saudaraku, ini loh yang dimaksudkan kata mengenal. Apa saudaraku? Mengenal. Makanya Injil Yohanes itu mengajarkan kepada kita sebenarnya tentang bagaimana kita ini bisa masuk di dalam satu hubungan yang sangat dalam. Amin. Halo? Jangan lihat ke sini, lihat sebelahnya, ngomong sama sebelahnya, kita harus berubah. Ngomong gitu. Iya, hubungannya mesti berubah dong. Mosok kita ini sudah beribu-ribu kali dengar firman Tuhan, saudaraku. Kita tidak pernah ngalami sesuatu, terobosan. Makanya malam hari ini saya pengen sekali lagi teguhkan. Ini sudah akhir bulan loh. Saya minta tanggal 1, saudara sudah ngalami mujizat sama Tuhan. Amin. Dialognya itu tuh enggak susah. Ini cuman ini loh, tak ajari cuman gini. Alkitab itu tuh kalau diperas isinya tuh cuman satu mestinya. Perjanjian Lama. Isinya apa? Itu diperas, diambil sarinya keluar cuman satu saudaraku. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap apa? Kekuatanmu, dengan segenap apa? Iya, perjanjian baru diperas lagi keluarnya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap apa? Jiwamu, dengan segenap, pokoknya segenap. Nah, hubungan sama Tuhan ini dilakukan mesti segenap. Amin. Jadi gak bisa cuma nempel atau jarak jauh gini, Tuhan, ojo cedak aku dosa. Misalnya kayak gitu. Gak bisa begitu saudaraku. Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaanmu, Tuhan itu tetap mengasihi engkau. Sekalipun engkau itu salah, dia tetap katakan, aku mengasihimu. Itu yang luar biasa. Oleh karena itu saya katakan saudaraku, prakteknya gampang sekali. Cuman ngomong gini, Tuhan aku mengasihi engkau. Ngomong. Tuhan aku mengasihi engkau. Iya. Lagi-lagi yang kencang. Tuhan aku mengasihi engkau. Nah, lagi-lagi yang banter. Tuhan aku mengasihi engkau. Terus teriakan. Tuhan aku mengasihi engkau. Nah saudaraku, entah berapa ratus kali engkau pasti akan merasakan bagaimana Allah itu bekerja kuat di dalam roh. Amin. Amin. Kita ini kan jarang toh ngomong muji Tuhan, Tuhan aku mengasihi engkau gitu saudaraku. Dengan segenap hati aku mengasihi engkau. Ada satu kesaksian yang luar biasa saudaraku. Ya duduk situ aja Pak Erwin. Satu kali itu pernah datang diundang di satu gereja, saudaraku, itu
Waktu itu, wah saya lihat orang ini sangat amat semangat. Dia nyanyi gini, apa? Terlepas, apa itu? Di bawah kaki Yesus, bebanku dilepaskan. Jiwaku terlepas. Apa ki jenenge? Kalau bablas itu kalau jiwaku terlepas. Apa jenenge? Bebanku terlepas. Wah, saya ini kan gak mudeng saudara. Wong kok semangat. Saya ini cuma ngelire, orang gue digedut gitu. Satu kali dia ngomong ini, utangku terlepas. Loh, kok utangku terlepas? Oh, ini ternyata wong ini utangnya rendan saudaraku. Kabeh wong diutangi pergi gereja. Waktu saya main kebangunan dia teriak, utangku terlepas di bawah kaki Yesus, utangku dilepaskan, utangku terlepas. Kita mikir, wah ini rada ora beres ya saudaraku. Saya nggak pernah kepikir kalau dia melakukan itu dengan segenap hati. Tuhan mengasihi dia. 3 bulan kemudian saudaraku, dia kesaksian saudaraku, dia bilang, utang saya sebagian besar sudah beres. Mana? Oleh karena itu saya katakan, ketika saudara berani meneriakkan satu proklamasi, katakan, Tuhan aku mengasihi engkau dengan segenap hati. Ini awal kunci untuk masuk di dalam pengenalan akan Allah secara benar. Amin? Ya toh? Yang muda-muda itu kalau ngomong sama pacarnya kan gampang aja dia ngomong, kapan kita kawin? Aku mengasihi engkau loh. Mbak Tuhan kok kenapa ora iso ngono? Halo? Itu loh. Ya, pengantin-pengantin baru itu kalau ngobrol pujian, waduh aku cinta kamu loh. Masa enggak tahu sih maunya kayak gitu saudara. Tapi kalau sama Tuhan kok kita ini, waduh susah sekali. Kenapa? Amin? Dilanjutin ya? Iya, sudah Win, cukup Win, silahkan Win. Ini sekarang tinggal baca terus pulang kok Win. Nah saudaraku, itu loh yang dimaksudkan dengan kata mengenal. Dan saya akan tarik lebih jauh lagi, kenapa Yohanes? Kalau kita lihat, saudaraku, kenapa Yohanes yang dipilih? Dan kenapa Yohanes bisa melakukan seperti itu? Itu yang jadi tanda tanya. Kenapa? Halo? Dan yang kalau saudara pelajari, dari ke-12 murid Tuhan Yesus, itu yang dipilih cuma 1 Yohanes. Dia sebagai juru bicara. Kalau tidak percaya, yuk kita lihat pasal 13, ayat yang ada di atasnya itu. Ngomong begini, ayat berapa tuh? 22. Ya, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid yang dikasih itu, nah saudaraku, akhirnya ke-11 murid itu sepakat nyuruh Yohanes tanya sama Tuhan Yesus. Benar kan? Halo? Tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Saudara perhatiin, dari ke-12 murid Tuhan Yesus, Yohanes secara tidak langsung dipilih jadi juru bicara. Iya toh? Dan yang lebih heran lagi saudaraku, nanti kalau kita lihat Yohanes ini orang yang nulis kitab Wahyu. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, kok yang dipilih Yohanes? Halo? Coba lihat kiri kanan sambil senyum, kasih senyum dulu. Iya gitu, karena sudah berubah kan, kasihnya berubah toh sekarang, amin. Coba kita teriakkan sama-sama, Yesus aku mengasihi engkau. Saya hitung 1, 2, 3 ya, dilatih. Keluar dari mana? Bukan cuman keluar dari sini, tapi keluar dari hati. Ya, tak hitung ya, amin. Mau bangkit berdiri? Wah, haleluya, ini penting sekali. Ini terobosan. Kalau saudara mau teriakkan 5 kali, saya jamin saudaraku hatimu digetarkan oleh Allah malam hari ini. Amin. Saya hitung 1, 2, 3. Yesus, aku mengasihimu. Lagi. Yesus, aku mengasihimu. Lagi. Yesus, aku mengasihimu. Yesus, aku mengasihimu. Ini awal dari terobosan engkau mengenal dia. Kalau saudara lakukan dengan tutup mata, katakan Tuhan aku mengasihi engkau. Hitungan ke 100 pasti engkau menangis.
Kalau enggak, saudaraku, berarti hatimu ada sesuatu yang salah. Saya teriak 10 kali, saudaraku, saya sudah ngalami zaman Tuhan. 10 kali tok. Saya ngomong, Yesus, aku mengasihi Kau. Saya merasakan kasih Allah itu mengalir dalam hidup saya. Itu awal dari pengenalan akan Allah. Amin. Amin. Mau teriakan lagi? Mau teriakan lagi? Katakan kalau perlu engkau yang berpenyakitan pegang bagian yang sakit. Malam hari ini engkau akan disembuhkan oleh Allah. Saya yakin kasih yang membuat engkau disembuhkan. Engkau mengalami penyakit apapun juga, peristiwa apapun juga yang membuat engkau trauma. Malam hari ini engkau dilepaskan oleh Allah. Ketika engkau menumpangkan tangan pada bagian yang engkau rasakan sakit. Katakan, Yesus, aku mengasihimu. Katakan dengan segenap hati, Yesus, aku mengasihimu. Yesus, aku mengasihimu. Yesus, aku mengasihimu. Dengan segenap hati, aku mengasihimu. Amin. Ini saudaraku, terobosan yang membuat hidupmu berubah. Saya berani memberikan jaminan itu. Karena ketika engkau mengasihi dia, maka dia dengan lebih, dia akan mengasihi engkau lebih lagi. Ini kuncinya. Alkitab mengajarkan ini adalah kebenaran yang mutlak. Amin. Silakan duduk. Saya lanjutkan dikit, saudaraku. Wah, luar biasa. Saya yakin malam hari ini saudara dibukakan. Ada satu terobosan yang harus saudara nikmati malam hari ini. Kita lihat bersama-sama. Ternyata saya jumpai saudaraku. Yohanes, kenapa dia dipilih? Kenapa dia ditetapkan? Itu saya jumpai, saya mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok yang dipilih Yohanes? Kok bukan Petrus? Halo? Kenapa? Ya, saya jumpai Petrus itu orangnya kan kagetan. Ya saudaraku. Ya apa ya? Ya. Baru dia lihat apa gitu saudaraku langsung ngomong sama Tuhan, jangan pergi. Tak buatkan kemah di sini. Ya, ngomong gitu ya. Apalagi dia ngalami apa? Saudaraku. Ya. Suruh naburkan jala kemana itu? Langsung teriak, dia Tuhan. Satu kali pada waktu yang sama dikatakan saudaraku. Ngomong apa tuh? Ya. Waduh, katakan sama Tuhan, Petrus, engkau ini kok dalam waktu yang berbeda bisa berkata Tuhan, bisa berkata nurut iblis. Makanya Tuhan tidak milih Petrus. Halo. Kenapa yang dipilih Yohanes? Tidak murid-murid yang lain. Ternyata kuncinya cuma satu, saudara. Yohanes itu orang yang lembut hatinya. Catat di garis bawahi, ketika saudara belajar kitab Yohanes, surat Yohanes, dan kitab Wahyu, saya katakan Anda mesti punya hati yang lembut. Ya saudaraku, kenapa kok hati lembut? Yang dimaksud lembut itu bukan gini. Halo? Bukan orang, maksudnya hati yang lembut itu bukan orangnya terus gini. Selamat pagi bro, mamanya kayak gitu. Atau kalau enggak, hai, bukan gitu. Itu bukan lembut itu namanya saudaraku. Ya, wong Isabel itu diceritakan orangnya lembut, cantik, tapi apa? Jahatnya minta ampun. Itu artinya sih bukan lembut, tapi apa? Lembut itu lebih berbicara kepada rasa. Rasanya gimana? Orang yang memiliki hati yang lembut itu mudah hancur. Ya, ini satu kesaksian lucu lagi. Anak saya ini cerita-cerita ini saya baru ngalami, saudara. Kita pikir-pikir gimana? Saudara, saya tidak punya maksud apa-apa, cuman ini kesaksian. Setengah bulan yang lalu, anak-anak SMP itu tuh pada itu loh, ikut apa namanya tur ke Bali gitu. Nah itu ada kejadian sebelum itu kan ada 50 siswa yang mati kebakar. Ya kita malam tuh sembahyang, Tuhan kita tidak doain piye-piye, katakan berkati Tuhan anak ini berangkat. Nah besok paginya dia ngomong gini, Papi ini mesti disangoni yang
banyak ini. Loh, kok disanguin yang banyak, wong anak SMP kok mau bawa banyak-banyak buat apa? Saya bilang gitu saudaraku. Memang kebetulan bapaknya orang di duit waktu itu ya saudaraku ya. Sudah bayarin tornya dia, sudah bayari adiknya, bayari sampai ini saudaraku minta sangu yang banyak katanya. Loh, saya katakan buat apa kok sangu banyak-banyak? Saya bilang, loh lah ya temenku aja disangoni sama maminya 1.500.000, malah ada yang bawa ATM. Oh, kan papi kan piye toh gitu. Saya ini dianggap ora ngerti ATM ya saudaraku. Memang jujur aku ki ora iso nganu ATM saudaraku. Ya, istri saya yang pinter gitu. Nah, ini anak ini mulai ngomong sama saya. Terus saya ngomong gini, wes tala. Saya bilang, disanguin secukupnya aja. Doa, itu yang penting. Terus dia lihat saya gitu saudaraku. Papi mesti gitu doa. Loh, kamu enggak percaya nanti kan ngalamin mujizat. Saya bilang gitu. Iya. Berangkat saudara, berangkat. Wah, dasar remaja seneng semua. Wah, teriak dikroyok. Bener saudaraku, roti itu tuh wah, maminya remaja kan kalau remaja pergi kan bingung. Dibeliin roti, kelompoknya dari siji saudaraku dipangan bareng. Dia keberkatan saudaraku, banyak roti kan, roti turah-turah. Sudah itu saudaraku yang aneh lagi. Konter ATM di Bali, saudaraku, itu sebagian besar macet. Bocah sing digawani ATM, ora iso njipuk ATM kabeh. Akhirnya saudaraku, semua itu ngutang ke anak saya. Lucu kan? Diutang ono sing utang 20.000, ono sing utang 100.000, ono sing utang 70.000, sampai duitnya dia itu 400.000 ludes. Habis. Terus saya ini pulang tanya, loh, lah kamu tak bawain duit segitu, ndak beli apa-apa kok, ndak bawain oleh-oleh papi sama mami? Saya bilang gitu. Oh, uangnya habis kok. Loh, habis kemana? Aku bilang, oh, ndak beli apa-apa, makan sudah dikasih. Diutang sama teman-teman. Wah, saya bilang gitu. Lah terus kalau diutang gitu bayar apa enggak? Dia senyum-senyum sama saya, saudara. Mas, enggak usah, direlakan aja. Sampai saya utangnya ora ditagih saudaraku. Jadi dia cuman sangui kanggo apa? Nguluri konco-koncone. Nah, saya ini pengen saudaraku, ini loh, ada kelemah lembutan ya saudaraku yang ada pada dia. Muncul karena belas kasih. Karena konconya sing go ATM kan ora iso jajan. Saya enggak pernah ngajarkan kamu mesti begini, enggak saudaraku. Tapi setiap kali ada orang barang, ya saudaraku, cereng gitu saudaraku ya. Barang tahu enggak barang? Apa ngamen, saudara. Datang ke rumah, saya langsung perintahkan dan ambilkan uang seberapa kamu tergerak, berikan kepada dia. Itu yang luar biasa. Saya mulai melatih. Bagaimana? Muncul itu dari rasa. Amin. Makanya wong Kristen nek ana wong barang iku ojo pertama kali sampean itu yang ngomong apa? Mbrebeki kuping. Ya Pak ya? Orang Kristen gak mau keganggu saudaraku, iku ora diberkati. Ketika saudara mulai apa? Bagikan berkat berapa sih jumlahnya berapa? Sampai itu ngecerkan 10.000 itu loh jadi berapa? 500-an. Itu jadi berkat untuk orang berapa? Berapa? 20. Orang ngamen sehari ada 20 enggak? Enggak ada. Oleh karena itu saudara itu rasa. Jadi saya ingin katakan kelembutan itu berbicara masalah rasa. Rasa itu berbicara tentang bagaimana ketika saudara merasakan akan orang lain. Itu yang dikatakan lemah lembut. Amin. Kalau saudara lihat misalnya, apa itu? Maaf, kere di tepi jalan itu apa namanya? Pengemis. Langsung, gagai kayak ngono ngemis. Ada banyak di antara kita yang gitu toh? Ya Pak ya? Gagah ngono ya macul, ngemis. Nah, saudaraku, ini enggak ada rasa lemah lembut itu tuh enggak ada saudaraku. Saudara enggak pernah berpikir bagaimana pengemis ini bisa ngalami jamahan Tuhan. Amin. Lagi, saya enggak ngajari sesat saudaraku. Tapi saya satu kali pernah diajar sama Tuhan gini.
Itu loh. Saya ini cukup terganggu tuh. Waktu saya di daerah Purwokerto, Probolinggo sana, itu tuh mesti ada orang yang nganuni kantong itu loh. Apa jenenge kuwi? Karo nyetel apa itu? Pembangunan apa Baitur Rahman. Waduh. Saya langsung bandingkan sama orang Kristen. Wong Kristen ini nek bangun apa jenenge kan ora pernah jaluk-jaluk. Ya toh, sembahyang, kok ora sembahyang jaluk. Jengkel saya tuh. Tuhan ngomong sama saya, saudaraku, kamu keliru. Kalau mereka itu seisi bait mereka itu bertobat, kamu tanamkan sesuatu dulu. Saya kaget, saudaraku. Waktu itu. Ketika itu saya ambil uang, saya katakan dalam nama Yesus, iki duit jadi berkat. Jangan sampai tiru-tiru. Ini Tuhan gerakkan hati saya yang lain. Tapi satu kali saya mulai bisa merasakan belas kasih itu dimulai dari situ. Amin. Jam 6 sore. Apa? Kalau di TV? Wong Kristen. TV-nya orang Kristen keluarnya apa? SCTV, TPI apa? Allah Akbar Allah. Bener kan? Langsung sampai apa yang sampai lakukan? Cilikin loh, kayak ngono kok ditonton. Ya Pak ya? Halo. Ya Pak ya? Saudaraku, karena mereka tidak mengenal Allahnya. Makanya mereka teriak sedemikian keras. Saya katakan mulai malam hari ini, itu lebih pada rasa. Amin? Ketika itu mulai dia teriak. Ya saudaraku, ketika mereka mulai berpuasa, saya katakan Tuhan, belas kasihanmu turun atas mereka. So, apa yang mereka lakukan, itu tuh enggak ngerti. Ada 200 juta yang ada di Indonesia. Amin? Sampai pembantu tuh enggak bisa lihat kesaksian nyonyanya tuh karena gitu. Pembantunya pakai jilbab. Gini, jam 6 dia pengen denger apa tuh namanya? Azan. Teriak langsung kecilkan. Saudaraku, yang terjadi apa? Pembantunya cerita sama pembantu yang lain. Waduh, nyonya iki gewala iram. Wah ini aku itu digewet tak kok ngilik ke, saudaraku. Ini banyak terjadi di keluarga Kristen. Oleh karena itu saya katakan, bagaimana engkau bisa menjadi berkat ketika engkau tidak memiliki kelemah lembutan di dalam hatimu. Amin. Yohanes bisa mendengar suara Allah, bisa mengenal Yesus secara pribadi, sampai dia bisa menulis kitab Wahyu. Itu didasari karena kelembutan hati. Amin. Orang yang lembut itu gampang sekali diajar. Orang yang lembut itu memiliki citra yang luar biasa. Dia mudah dinasehati. Tapi bapak-bapak yang tidak memiliki kelembutan, begitu dinasihati sama istrinya, Pak, jangan begitu. Wah, kamu itu. Nah, ini saudaraku. Ada bapak yang modelnya begitu. Kamu tuh enggak usah nasihati aku toh. Namanya kayak gitu saudaraku. Ya, kalau model-model seperti ini masih banyak di dalam gereja Tuhan. Saya katakan saudaraku, gereja tidak akan pernah jadi berkat. Tapi mulai malam hari ini saya katakan kata mengenal itu diawali dengan kelemah lembutan. Amin. Kelemah lembutan itu membawa kita ini jadi belajar. Belajarnya seperti Erwin tadi. Saya katakan pertama tak ajari di peluk ya saudaraku, tidak bisa. Akhirnya yang terakhir kata mengenal. Itu adalah hubungan yang sangat amat intim. Amin. Sudah tidur? Sudah tidur belum? Belum. Ngomong sama sebelahnya, kita harus berubah. Iya, kita harus mengenal Yesus. Ini luar biasa saudaraku. Jadi kitab Yohanes itu sebenarnya rahasianya luar biasa, membawa kita umat-umat Allah itu sampai benar-benar bisa mengenal Dia secara pribadi.
Jelas? Jelas? Sampai di sini jelas ya? Saudaraku, banyak kesaksian itu muncul bukan karena khotbah, tapi banyak kesaksian itu muncul karena belas kasih. Amin. Satu kali kau perlu berdoa minta, Tuhan taruhkan belas kasih-Mu yang kuat kepadaku. Maka ada satu orang di Salatiga, tapi beliau ini sudah meninggal. Saudaraku, orangnya ini buta, mbok-mbok jualan rombengan di pasar. Rombengan di sini tahu ya, rombengan loak, saudara. Yang dijual tuh celana, jare, ya saudara, setengah buta. Ya saudara, saking sudah setengah buta ini, itu kadang-kadang kalau pulang kebalik arahnya. Jadi kalau rumahnya di sana, dia kebalik ke sana. Satu kali karena kasih Allah ini, ya diantar tukang beca, ya diantar tetangganya, ditemukan sama siapa gitu saudaraku. Tapi yang luar biasa, ibu ini nih hatinya tuh lemah lembut. Itu yang luar biasa saudaraku. Ketika dia mulai tahu yang namanya nginjil, dia itu tuh setiap hari itu puasa. Ibu ini puasani sapa saudaraku? Puasani wong-wong sing dikenal. Meskipun saudaraku dia cuman kenal lewat suara. Ini luar biasa. Pernah satu kali saudaraku karena setengah buta masuk ke got. Nah, ini yang kedua, saya pengen saksikan saudaraku, kelemah lembutan itu membawa dampak yang luar biasa. Ada satu tante-tante di daerah saya sana di Jawa Timur. Tante ini saudaraku sudah tua, itu untuk orang-orang kampung, orang-orang desa saudara. Satu kali diundang, katakan ada yang sakit gitu. Siapa? Ya wis pokoknya ikut aja, ikut saudaraku. Doa. Sampai sana yang sakit apa? Sapi. Sapi ini potongnya gawadi saudaraku. Perutnya itu apa namanya? Iku loh. Kembung, masuk angin. Saudaraku, sapinya masuk angin. Nah, tantenya kadung tekan kono saudaraku, katakan Tuhan supaya mereka ini ngelihat sapinya perutnya tumpangi tangan. Dalam nama Yesus, saudaraku sembuh ngentut sapinya. Sembuh saudaraku. Orang sekampung bertobat karena kasih. Kesaksiannya itu hidup karena kasih. Tante-tante, encim-encim, embok-embok, itu bukan karena dia khotbah, bukan. Tapi karena kasih, compassion yang mengalir lewat hidupnya. Saudara mau berubah? Saudara perlu ngalami breakthrough? Yuk malam hari ini kita berubah. Kunci yang utama, yang pertama adalah lembut hati. Amin. Orang yang lembut hati itu pasti senyumnya lain. Amin. Pak Sinar suruh bersinar terus, saudaraku. Ya, dia lembut. Nah, saudaraku, yuk kita doa sama-sama malam hari ini. Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata. Tugas hamba-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Sekarang bagian dari Tuhan Roh Kudus. Sebab kemampuan ini datang daripada-Mu Tuhan. Untuk merubah hidup kami. Apapun status kami. Mungkin kami pelayan, mungkin kami ibu rumah tangga, mungkin kami pegawai, atau mungkin kami orang muda yang penuh dengan semangat. Malam hari ini, kalau gereja ini mencanangkan untuk tahun 2004 ada terobosan. Malam hari ini kami minta terlebih dahulu terjadi hari ini. Katakan saudaraku, minta sama Tuhan, ini awal terobosan. Minta kepada dia, Tuhan, aku mau hari ini ada breakthrough di dalam hidupku. Semua berdoa begitu. Katakan, aku mau saat ini terjadi breakthrough di hatiku. Terjadi satu terobosan di hatiku. Malam hari ini, aku minta hatiku jadi lembut karena Tuhan Yesus. Ini awal untuk saudara bisa melakukan sesuatu yang besar pada 2004. Semua berdoa, katakan Tuhan, aku minta, aku butuh malam hari ini kelemah lembutan. Ini awal dari satu kegoncangan yang akan terjadi di dalam hidupku
untuk masuk di dalam hidup yang lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Yes. Ya. Sebab Engkau Allah yang lemah lembut. Ketika kami berseru, Yesus, aku mengasihimu. Dan Engkau berkata kepada setiap kami, oh anakku, aku lebih lagi, lebih dalam mengasihi Engkau. Dan ketika kami berseru kepadamu Tuhan, lembutkan hatiku, jamah hidupku, rubah dan taruhkan belas kasihan-Mu yang kuat di dalam rohku. Maka kami akan bisa merasakan bagaimana hati-Mu sendiri. Jadikan hatiku, jadikan matamu senantiasa memandang kepadaku, Tuhan, hamba-hamba-Mu yang berseru kepadamu. Lembutkan hati kami, Yesus. Katakan, semua katakan malam hari ini. Sebab mata Tuhan memandang kita. Dan bisa merubah hidup kita malam hari ini. Dan alirkan belas kasihan-Mu. Sehingga ketika kami melihat orang lain. Merasakan apa yang jadi hati-Mu Tuhan. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Oh Engkau indah Yesus. Iya, rasakan kasih-Nya malam hari ini. Bekerja, membuat satu terobosan malam hari ini. Rasakan saudaraku. Sebab firman-Mu berkata, hati Bapa-Bapa akan kembali kepada anak-anaknya. Sehingga bumi ini tidak dimusnahkannya. Malam hari ini hati-Mu ada pada kami. Hati yang lemah lembut penuh kasih. Hati yang lemah lembut dalam dan penuh kasih. Oh Yesus Tuhan. Ucapkan syukur malam hari ini. Tuhan, terima kasih aku sudah berubah. Katakan ya. Katakan, Tuhan terima kasih. Ada breakthrough malam hari ini di dalam rohku. Amin. Amin. Buka matamu, katakan kepada sebelahmu, aku ngalami terobosan malam hari ini. Amin. Amin. Iya, luar biasa. Malam hari ini adalah awal dari kelanjutan untuk terjadi breakthrough pada 2004. Terima kasih, Tuhan memberkati.